Shalom, mari kita dengarkan Woman Sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah dan perayaan Natal Umum GBS Kapernaum, Surabaya, Minggu 18 Desember 2022 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Koktondi Pasaribu. Ibadah Baskara Sawah Kamis 15 Desember 2022 akan dilayani oleh Bapak Stefanus Bulu, STH. Ibadah sekolah minggu setiap hari minggu pukul 11 siang. Bagi bapak ibu yang memiliki anak, silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat melalui BCA dan rekening 06400 45825 atas nama Samuel Wibowo. Bersama Gereja dan Diakonia dapat BCA dan rekening 040 693916 atas nama Samuel Wibowo. Bersama Gereja dan Diakonia WOFU dan nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Wibowo. Bersama Gereja dan Diakonia Shopee dan nomor HP 0857 819 3390 atas nama Samuel Wibowo. Bersama Gereja dan Diakonia Dana di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Wibowo. Untuk setiap video beraya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum, Surabaya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Kami, segenap pengurus jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu di Batu Selam, dapat mengambil formulir pendaftaran Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan, dapat menimpa gembala di nomor 0838 579 33010. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Sebelum kita mulai pada hari ini, agak cuma langsung balik. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita satukan hati. Kita mau datang kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah menyertai hari-hari kami Tuhan. Sehingga kami bisa berada di tempat ini Tuhan. Semuanya hanya karena kasih kami yang Tuhan. Berkati kami Tuhan, ketuk hati kami Tuhan, siapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami mendengarkan dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka juga yang sedang dalam perjalanan menuju tempat ini Tuhan. Sertai mereka Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan percaya Tuhan, yang percaya adalah amin. Terima kasih
Yesus untuk selama-lamanya. Mari saudara, kita merenungkan dan saya akan menyanyikan buat saudara. Kita nyanyikan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan saudara, cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, lakukanlah sesuai dengan rencana. Katakan sekali lagi, cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, lakukanlah sesuai dengan rencana. Apa ya Bapa? Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, lakukanlah sesuai dengan rencana. Lakukanlah sesuai dengan rencana. Lakukanlah sesuai dengan rencana. Ya Yesus, kami cinta Engkau Yesus untuk selama-lamanya. Meskipun hari kami Tuhan tidak selalu bahagia Tuhan, hari kami tidak selalu baik Tuhan, namun kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada bagi kami Tuhan setiap waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan lebih lagi Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan, katakan amin. Mari saya undang goyang semua ya.
Kita akan bawakan satu lagu Natal.
boleh memuji dan menyembah Kau Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Bapa, kami sudah memuji dan menyembah Kau Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati setiap jemaat Tuhan, biarlah firman-Mu yang Kau taburkan Tuhan pada hari ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Dan juga Kau berkati hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau urapi, Kau pakai hamba-Mu sebagai alat Tuhan. Hamba-Mu ada banyak kekurangan, dan biarlah Engkau Tuhan yang menyempurnakan Tuhan hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur pada siang hari ini ya. Kita masih bisa berjumpa kembali di tempat ini. Kita masih bisa bersorak-sorak, bisa memuji Tuhan bersama-sama di tempat ini ya. Itu semua karena anugerah dan supaya Tuhan. Oke, kita langsung saja pada kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam surat Efesus. Ya. Surat Efesus pasal 1 ayat 7. Saya ulangi, Efesus pasal 1 ayat 7. Ya, saya membacakan buat kita semua. Dikatakan sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin buat firman Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, di sini saya mengambil atau mengangkat tema yaitu karya penebusan ya. Karya penebusan Kristus. Kalau berbicara mengenai penebusan ya, sedikit saya memberikan pengertian tentang penebusan. Jadi dan saya sempat melihat atau membaca di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dikatakan tentang penebusan itu membeli kembali ya. Membeli kembali atau membayar dengan harga yang ditentukan ya. Jadi membeli kembali atau menebus kembali ya barang kepunyaan atau milik kita. Ya, seperti contoh kalau kita pernah menggadai ya, mungkin kita semua tahu tentang pegadaian ya. Nah, di mana pegadaian itu contoh kalau kita memiliki benda kita menggadaikan di pegadaian, lalu barang tersebut kita gadaikan dan menjadi milik pegadaian. Kalau kita mau mengambil kembali barang tersebut, kita membayar tebusan atau membeli kembali dengan harga yang ditentukan dan juga bunganya. Ya. Jadi yang ingin kita bahas pada kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini itu tentang penebusan, karya penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi cerita yang singkat tadi yang saya sampaikan ada hubungannya ya, ada hubungannya dengan karya penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena ini sudah bulan Desember ya, bulan Desember sudah mendekati hari raya Natal, dan bahkan kemarin kita sudah merayakan Natal Pemuda dan tanggal 18 besok kita akan merayakan Natal umum ya. Puji nama Tuhan. Jadi cerita yang saya ceritakan tadi yang singkat itu tentang penebusan ada hubungannya dengan, ada miripnya ya dengan karya penebusan yang dilakukan Tuhan Yesus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita ini adalah awal mula penciptaan, kita adalah milik Kristus ya. Kita adalah milik Tuhan, kita adalah ciptaan Tuhan. Kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah ya. Setuju ya? Ya. Jadi
kita adalah milik Kristus. Kita adalah punya Kristus yang Allah sendiri ciptakan. Nah, tetapi pada suatu hal bahwa manusia itu atau Adam setelah diciptakan ya, mereka melakukan pelanggaran ya. Mereka melakukan pelanggaran di mana mereka sudah dilarang oleh Tuhan supaya jangan memakan buah pohon pengetahuan itu ya. Nah, jadi manusia ini melanggar perkataan dan tidak taat kepada perintah Tuhan ya, padahal sudah dilarang, padahal sudah dikasih tahu tidak taat. Dan itulah terjadi suatu kematian ya. Kematian itu bukan kematian secara jasmani, melainkan kematian secara rohani. Dan Tuhan sudah mengatakan bahwa ketika Dia berfirman, Dia berkata bahwa Aku berfirman, dia kamu makannya, tetapi juga kamu akan mati ya. Dan apa yang terjadi? Manusia atau Adam dan Hawa itu melanggar ya, dan mereka jatuh. Dan pada saat mereka memakan buah pohon itu, ketika itu mereka langsung menyadari bahwa mereka itu tidak berpakaian ya. Mereka tidak berpakaian, mereka telanjang. Nah, itu yang menyebabkan bahwa penyebab dari kesadaran mereka, pengetahuan mereka itu karena mereka memakan buah pohon itu ya. Akhirnya mereka bisa dikatakan mati rohani, karena Tuhan sudah berkata ketika kamu makan buah pohon ini kamu akan mati secara rohani. Nah, mulai dari situ yang awalnya manusia ini mempunyai hubungan erat, hubungan manusia dan Allah ini seperti manusia pada umumnya ya, berkomunikasi, berbicara langsung ya. Tetapi dengan peristiwa di mana manusia ini atau Adam dan Hawa ini melanggar perintah Tuhan dan hubungan Allah dan manusia itu berdosa. Nah, di situ letak awal mula manusia itu dikuasai yang namanya kuasa dosa. Dalam arti kata lain, manusia itu menjadi milik dosa atau menjadi milik iblis ya. Kita tahu betul bahwa yang menjadi penyebab manusia jadi dalam dosa itu oleh karena ular ya. Mungkin kita sudah membaca kitab Kejadian ya, dan penyebab manusia jatuh dalam dosa itu karena ular ya. Jadi ular ini manipulasi Adam. Dia menipu dengan kecerdikannya, dengan kepandaiannya, karena dia berkata, kalau kamu mau memakan buah pohon ini, dia berkata kepada Hawa, ular ini berkata kepada Hawa, kalau kamu mau memakan buah pohon ini, kamu akan menjadi sama dengan Allah. Kamu akan memiliki pengetahuan ya. Jadi Hawa tergoda, dia penasaran ya. Mungkin kita sudah membaca, dan dia penasaran, akhirnya dia memakan, dia mencoba, ternyata enak, ternyata lezat ya. Jadi dia makan, setelah dia makan dia juga membawa kepada suaminya, yaitu Adam. Lalu mereka memakan. Nah, letak dari situlah terjadi dosa. Jadi penyebab manusia jatuh dalam dosa yaitu ular ya. Makanya ketika mereka setelah memakan buah pohon itu, mereka bersembunyi karena mereka tahu ya, mereka itu banyak bersembunyi. Mereka mengambil daun untuk menutupi aurat mereka ya, bersembunyi daripada Tuhan ya. Lalu seketika ya Tuhan datang. Lalu Tuhan datang, dia berkata, di manakah engkau? Dia memanggil ya, dia memanggil
manusia itu yaitu Adam dan Hawa. Lalu Adam menjawab, aku takut karena aku telanjang. Lalu Tuhan berkata, apakah engkau memakan buah pohon itu? Iya, aku memakannya. Karena perempuan yang kau ciptakan itu dia yang memberikan kepada aku untuk memakannya. Jadi mereka saling menyalahkan ya. Adam menyalahkan Hawa, Hawa juga menyalahkan ular. Mereka diberikan suatu hukuman ya, hukuman. Kita tahu bersama, mungkin teman-teman sudah membaca semua hukuman apa bagi Adam, hukuman apa bagi Hawa, hukuman apa bagi ular. Hukuman Adam itu dia harus mengusahakan tanah itu, dia harus bekerja keras supaya dia bisa makan ya. Nah, seperti sekarang tugas Adam sebagai laki-laki kita bekerja keras untuk mencukupi segala kebutuhan rumah tangga. Nah, hukuman buat istri atau hukuman buat perempuan itu dia akan menderita persalinan, dan firman itu memang terjadi ya. Kalau perempuan kalau bersalin itu sangat-sangat kesakitan, dan hukuman buat ular yang akan berjalan menggunakan perutnya. Jadi semua yang dikatakan firman Tuhan itu benar-benar terjadi ya. Jadi firman Tuhan benar-benar terjadi apa yang dikatakan Allah. Dan mulai dari itu manusia itu diusir daripada Taman Eden ya. Manusia itu diusir daripada Taman Eden. Mereka keluar dari Taman Eden. Karena apa? Karena mereka sudah mati secara rohani. Karena mereka tidak layak lagi tinggal di dalam taman yang suci, taman yang indah. Mereka diusir daripada Taman Eden itu ya. Akhirnya mereka pergi. Nah, tetapi di sini Allah tahu ya. Allah tahu bahwa Allah itu tahu dan dia juga pengasih ya. Allah mengasihi dan tahu bahwa manusia itu tidak akan bisa lepas dari yang namanya maut itu. Manusia itu tidak akan bisa lepas dari yang namanya dosa itu ya. Lalu Allah mengatakan suatu perjanjian. Mungkin kita sudah membaca perjanjian antara ular dengan perempuan itu ya. Itu ada di Kejadian 3 ya. Kalau kita lihat Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Nah, jadi dikatakan di ayat 15 Kejadian 3 itu dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian antara engkau dan perempuan ini ya, antara ular dan perempuan ini. Keturunanmu akan meremukkan. Jadi firman-Nya kepada perempuan itu, 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ini adalah suatu perjanjian yang dijanjikan, yang diikrarkan Allah kepada mereka ya. Jadi keturunan ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan ya, dan sebaliknya keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular atau kepala keturunan ular. Jadi apa yang dimaksud daripada teman-teman ya? Jadi yang dimaksud ini adalah keturunan ular, yaitu ya bisa dikatakan mereka iblis ya, iblis atau setan yang mengganggu manusia. Dan keturunan perempuan ini yang dimaksudkan yang dapat mengalahkan maut, yang dapat menghancurkan kutub, yaitu tentu Tuhan Yesus. Tidak mungkin manusia biasa dapat mengalahkan maut. Jadi ayat ini bernubuat tentang kedatangan atau kelahiran sang penebus kita ya. Jadi sudah dinubuatkan dan sudah difirmankan Tuhan
bahwa akan ada keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Kepala ular ini bukan luar biasa ya, tapi ini suatu ini yang dimaksudkan adalah kepala iblis, ya, markas iblis istilahnya. Jadi pada saat mana keturunan ular itu meremukkan keturunan perempuan ini, kita tahu bersama bahwa di saat Tuhan Yesus itu hendak ditangkap, hendak dipukul, mungkin cambukannya kita tidak tahu berapa kali cambukan, sampai sobek-sobek kulitnya, dia dicaci maki, dia diolok, dia dihina oleh oleh keturunan ular ini, yaitu iblis. Ya. Mereka menjual, mereka mencaci maki keturunan perempuan itu, ya. Dan mereka senang keturunan perempuan, keturunan ular itu. Tetapi pada hari yang ketiga Tuhan kita Yesus Kristus bangkit dari kematian, ya. Dia bangkit dan dia mengalahkan maut, ya. Dia mengalahkan maut, saudara. Dia mengalahkan maut. Dan pada saat itu, situlah keturunan perempuan atau Tuhan Yesus kita meremukkan kepala ular itu, ya. Dia mengalahkan maut, karena kita tahu kita ini ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita ini dikuasai maut, ya. Kita ini dikuasai dosa, kita tidak bisa keluar daripada dosa itu, kita tidak bisa keluar daripada maut itu. Tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, dia datang, dia mati dan bangkit mengalahkan maut itu. Dan ada dalam maut itu dia membawa keluar, ya. Dan kita sebenarnya tidak bisa keluar, tapi oleh karena pertolongan Tuhan kita bisa keluar daripada maut itu, ya. Jadi seperti di awal tadi, cerita tadi, Tuhan Yesus melakukan suatu karya penebusan, ya, karya penebusan yang sebenarnya yang kita sebagai manusia tidak bisa keluar daripada dosa itu, tidak bisa keluar daripada yang namanya lumpur dosa itu. Tetapi karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, itulah yang membuat kita keluar daripada dosa itu, ya. Jadi kita harus bersyukur, saudara. Mungkin saya tidak ulang tentang kisah firman Tuhan tadi, ya, tapi saya perlu supaya harus nyambung. Mungkin saudara-saudara mungkin sudah membaca berkali-kali, tetapi itulah fakta bahwa kita ini benar-benar bersyukur, ya, benar-benar berterima kasih karena pertolongan Tuhan. Kita ditebus kembali. Yang awalnya kita ini kalau bukan karena pertolongan Tuhan, kita ini tidak bisa berkumpul di tempat ini. Karena bisa ditebus, karena bisa dipanggil dan bisa berkumpul menjadi pengikut Tuhan, itu suatu anugerah buat kita semua. Nah, jadi sebentar lagi kita akan merayakan Natal, ya, tanggal 25 Desember tepatnya. Nah, kita bersyukur bahwa Tuhan kita akan datang dalam dunia ini. Jadi Tuhan yang datang, atau Allah sendiri yang datang dalam dunia ini, ya. Jadi Tuhan Yesus, kita bertanya, Tuhan Yesus itu siapa, ya? Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri, ya. Tuhan Yesus itu Allah sendiri. Ya, Yesus itu ada pada saat manusia itu jatuh, ya. Tuhan Yesus itu ada pada saat manusia diciptakan, pada saat penciptaan. Jadi dia juga ada, dan oleh karena kasihnya, oleh karena kemurahannya, dia menjadi manusia. Dia merendahkan dirinya, dia mengorbankan dirinya, dia mati untuk kita, untuk saudara dan saya. Itu sangat luar biasa karya penebusan atau karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi
kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diselamatkan, apa respon kita? Apa yang kita harus lakukan? Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, respon kita yaitu mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Nah, itu yang kita bisa lakukan, ya. Nah, itu yang bisa kita perbuat, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah melakukan hal yang sudah luar biasa dalam kehidupan kita. Saya ulangi, jadi kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan kita, mungkin kita juga sama dengan orang-orang di luar sana yang berkeliaran, artinya yang hidup bebas, yang tidak tahu tujuan hidup akhirnya, yang tidak mempunyai kepastian untuk beroleh surga. Jadi kita di sini kita bersyukur, makanya saya itu di awal khotbah saya selalu bilang kita bersyukur kalau pada hari ini kita masih bisa beribadah, kita masih bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Karena itu suatu anugerah yang dikasih dan diberikan Tuhan kepada kita. Karena begitu banyak di sana, di luar sana yang rindu beribadah, tapi tidak memiliki kesempatan untuk beribadah. Tapi kita diberi kesempatan untuk memuji Tuhan. Itu adalah suatu anugerah, ya, yang kita harus perlu syukuri. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya bagikan buat kita. Ada 3 poin, ya, yang kita harus lakukan dalam respon kita. Kalau Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat kita, kalau Tuhan sudah melakukan yang luar biasa, kalau Tuhan sudah menebus kita dari maut, dari sarang maut, Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita, dan kita harus melakukan yang terbaik juga buat Tuhan. Ya, yang pertama itu berkorban untuk Tuhan, ya. Jadi Tuhan sudah berkorban seperti yang saya katakan tadi, Tuhan berkorban. Dia adalah yang sebenarnya, dia adalah Tuhan yang maha besar, yang maha dahsyat, yang maha luar biasa. Ya. Dia datang, dia merendahkan dirinya, ya. Dia merendahkan hatinya, dia menjadi serupa dengan manusia. Dan untuk apa? Itu untuk kita, untuk manusia. Ya. Karena kasihnya yang melalui, kasihnya yang luar biasa itu, dia merendahkan dirinya, dia menjadi manusia, bahkan dia diolok-olok, dia dihina, dia caci maki, dan bahkan mati. Itu untuk siapa? Untuk saya, untuk kita semua. Jadi respon kita sudah berkorban. Berkorban untuk siapa? Berkorban untuk Tuhan, ya. Jadi berkorban untuk Tuhan. Poin yang pertama, berkorban. Berkorban seperti apa yang dimaksudkan? Ya, melayani Tuhan, ya. Melayani Tuhan seperti mungkin berkorban tenaga, berkorban waktu, berkorban pikiran, berkorban dalam hal materi dan lain-lain, ya. Mungkin berkorban dalam bentuk tenaga, seperti yang Pak Andi tadi malam katakan dia membutuhkan tenaga untuk dekorasi, ya. Jadi seperti itu, berkorban kita memberikan suatu bantuan untuk gereja. Nah, itu yang disenangi Tuhan, ya. Ini seperti itu. Dan juga berkorban dalam pikiran. Nah, pikiran seperti kalau ada hal-hal yang perlu kita berikan untuk menyumbang suatu pemikiran, kita harus berikan untuk gereja, untuk sama kita, mungkin motivasi untuk teman-teman kita untuk mengembangkan imannya. Seperti itu, ya, berkorban. Jadi berkorban dalam hal materi, ya, seperti kita membantu, memberikan bantuan berupa uang dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua adalah taat kepada Tuhan. Jadi kita harus taat kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, dan Dia memerintahkan supaya kita taat
semua apa yang difirmankan dengan kita gitu ya. Jadi kita harus taat dan bagaimana? Jadi mentaati firman, melakukan firman-Nya. Seperti sekarang kita beribadah ya, bisa dengan membaca firman Tuhan, bisa mendengarkan renungan, dan bisa firman berita Tuhan itu seperti apa? Seperti menyampaikan kabar baik dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi taat itu terlalu banyak hal ya, terlalu banyak sekali. Itu mentaati semua isi firman Tuhan ini. Karena Karena itu adalah suatu bukti bahwa itu ungkapkan suatu rasa syukur kita, rasa terima kasih kita karena Tuhan sudah melakukan yang luar biasa dalam kehidupan kita ya. Jadi yang ketiga adalah merendahkan hati. Jadi seperti tadi yang saya katakan bahwa Tuhan sudah merendahkan dirinya, merendahkan hatinya untuk kita. Dan demikian juga kita, kalau kita sudah diberikan teladan oleh Tuhan, kalau kita sudah diberikan contoh, Tuhan saja bisa merendahkan diri ya. Tuhan saja bisa merendahkan hati. Apalagi kita juga harus merendahkan hati kita. Jadi kita harus diajarkan supaya kita merendahkan hati. Kata lain jangan tinggi hati atau jangan angkuh ya. Jadi kita harus benar-benar melakukan firman Tuhan ini ya, supaya kita boleh layak di hadapan Tuhan. Karena itu yang diingini Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau untuk hidup kita. Tidak ada lagi yang kita bisa lakukan untuk Tuhan kecuali melakukan segala perintah firman Tuhan. Kita harus benar-benar mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau, supaya kita jangan salah melangkah, jangan salah dalam hal-hal apapun ya. Makanya kita harus tetap membaca firman Tuhan, karena melalui pembacaan firman Tuhan itu kita banyak hal yang mengajari kita tentang cara hidup yang baik ya. Jadi penting sekali kalau kita membaca firman Tuhan. Jadi setiap kali kita membaca, meskipun satu ayat, kalau kita membacanya berulang-ulang, pasti akan ada makna baru yang kita dapat. Jadi firman Tuhan itu memang hidup ya. Makanya kita harus membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bisa menguatkan, bisa memberikan kita pengetahuan, kita bisa lebih mengenal Tuhan lebih dekat lagi, bagaimana perintah-perintah Tuhan melalui baca Alkitab itu sangat penting. Jadi saya himbau buat saudara dan saudari supaya kita bersama-sama untuk lebih lagi mendekatkan diri kita membaca firman Tuhan itu. Dan dulu saya juga pernah sempat mengadakan suatu program ya, tapi sekarang sudah tidak dijalankan lagi. jadi dulu saya pernah membuat mengajak anak-anak muda supaya setiap hari itu membaca firman Tuhan minimal 2 pasal dan memberikan renungan apa yang didapatkan dari pembacaan itu bisa sharekan dulu. Memang itu berlangsung beberapa mungkin 1 bulan, tapi seiring dengan kesibukan masing-masing akhirnya terlupakan. Jadi seperti itu. Jadi manusia kadang-kadang lupanya, itu yang bahaya ya. Jadi kita harus bisa sadar kembali ya, anak-anak muda secara khususnya ya. Jadi kalau bisa nanti dihidupkan kembali lah, supaya pengetahuan kita itu dari hari semakin berkembang. Ya nanti kalau bisa nanti kalau bisa anak muda cukup membaca saja. Jangan kalau mau memberikan sharing dari pengetahuan nggak apa-apa, tapi
kalau bisa cukup membaca saja, lalu share berapa pasal yang kita baca dalam sehari. Jadi seperti itu. Jadi anak muda ini harus ditekan ya. Kalau tidak ditekan malah main HP terus game ya. Jadi seperti itu anak muda. Untung saya ini gak kenal yang namanya mobil legends ini ya. Jadi bebas lah. Dan anak muda hampir semua ya. Hampir semua apa? Ya, mobil legends itu ya. Mereka sudah dekat. Jadi itu kalau bisa kita atur waktu untuk pembacaan kita. Karena itu penting, saudara. Nah itu penting. Itu bisa membuat iman kita bertumbuh, pengetahuan kita lebih banyak tentang apa tentang teman-teman. Kalau ada yang bertanya, contohnya dari luar daripada orang Kristen, luar daripada iman Kristen, lalu kita membaca firman Tuhan, kita bisa menjawab tentang mereka. Ya? Jadi seperti kemarin saya ditanya saudara, ya, jadi orang seberang ya, dia bilang dengan iman apa dengan keyakinannya, dia bilang kamu itu di agamamu itu tidak ada jaminan untuk masuk surga katanya. Semua itu tidak ada, semua di agama kalian itu orang Kristen tidak punya jaminan untuk masuk surga. Dia bilang gitu. Hanya di kami saja katanya. Itu langsung ngomong seperti itu ke saya. Karena kami itu pasti akan masuk surga katanya. Memang kami masuk neraka dulu katanya. Masuk neraka dulu. Kita gitu di sini kata aku. Tadi kita memang aneh juga sih. Dia bilang saya juga dengarnya aneh juga. Dia bilang gitu. Kita lanjutkan ya ceritanya. Jadi dia bilang gitu, kami itu pasti masuk surga. Dia bilang gitu. Terus kami masih singgah di neraka. Dia bilang gitu. Dalam neraka itu kami dibakar, dilebur dulu. Terus dosa kami itu terbakar. Lalu ada waktu, ada masa itu kami dipindahkan ke surga selamanya katanya. Dia bilang gitu. Saya satu enak sekali. Saya bilang gitu. Jadi dia bilang gitu. Jadi dia pulang-pulang itu ngomong ke saya. Jadi agama itu kalau itu tidak ada kepastian. Maksudnya tidak ada jalan untuk masuk ke surga katanya. Karena di bagi kami itu tidak bisa ada tempat untuk masuk surga katanya. Jadi saya itu karena mereka terlalu banyak ya, mungkin saya yang menjawab, tapi di tempat kami itu diajarkan ya, ajar begini ya, diajarkan bahwa di firman Tuhan itu kami itu tidak ada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu Allah sendiri yang turun ya, yang turun dari surga, yang itu dia turun dari surga, diangkatkan ke dalam dunia menjadi manusia. Jadi barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi pengikutnya, dia akan memperoleh keselamatan. Dia akan memperoleh jaminan keselamatan itu. Karena Allah itu yang turun sendiri, saya bilang. Allah itu yang turun dari surga. Jadi dia tahu termasuk juga itu. Oh tidak begitu. Itu dari dia punya jaminan gitu. Terus dia pertahankan juga seperti itu. Pengetahuannya itu. Ya sudahlah. Jadi kalau mau berdebat dengan dia ya karena mereka lumayan banyak, karena itu cuma saya sendiri. Jadi saya cuma memang sesuai pengetahuan saya pasti kami akan masuk surga sudah itu. Jadi itu tetap mengeraskan kepalanya sudah jalan. Yang penting saya sudah memberitakan ya, memberitahukan tentang kebenaran itu ya, bahwa dalam Yesus Kristus ada jaminan untuk selamat. Jadi seperti itu. Jadi mungkin kalau orang yang kita tahu ya, mungkin kita tahu kebenaran tentang Alkitab itu, mungkin dia percaya seperti
karena dia menceritakan itu seolah-olah betul, saudara. Seolah-olah itu yang dia ngomong itu benar-benar itu ya, benar-benar seperti itu yang di bagian apa di agama mereka seperti itu ya. Jadi perlu kita harus mengerti apa isi firman Tuhan kita, supaya kita kalau kita mendengar cerita-cerita seperti itu atau hal-hal seperti itu yang mengganggu iman kita mempunyai suatu fondasi atau suatu pegangan supaya kita tidak gampang terpengaruh. Jadi perlu supaya kita belajar dengan Tuhan. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan biarlah kita terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kita ya. Jadi maklumlah. Ya, begitu kan. Jadi kita harus lebih dekat lagi pada Tuhan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dia sudah baik, karena dia menjadi penebus kita. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal sama-sama. Kita akan bersukacita, kita akan menyambut Sang Penebus kita. Dia lahir bagi kita, dan dia mati bagi kita, dan dia menyiapkan tempat yang terbaik untuk kita. Ya. Itu jaminan, itu pasti buat orang-orang yang jadi pengikut Kristus. Ya, puji nama Tuhan. Itu yang dapat saya sampaikan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Kalau Engkau Tuhan sudah berbicara bagi kami, bagi jemaat-Mu di tempat ini, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami boleh sadar atau tahu dan memahami bahwa sungguh besar perbuatan, sangat luar biasa perbuatan karya keselamatan dan karya penebusan yang Kau lakukan bagi kami. Kalau tanpa Engkau Tuhan, kami mungkin masih dalam ikatan maut, ikatan iblis, ikatan kegelapan. Tetapi karena Engkau yang menebus kami Tuhan, Engkau yang mengambil kembali, Engkau yang membalas, Engkau yang membayar kami dengan lunas kembali dengan darah-Mu, dengan tumpahan darah-Mu di atas kayu salib. Kami terlunasi dan kami boleh keselamatan dalam Engkau. Dan biarlah Engkau tuntun sertai setiap jemaat Tuhan tempat ini, dan biarlah jemaat tempat ini semakin hari semakin lebih lagi mendekatkan diri mereka Tuhan, diri kami kepada Tuhan. Engkau tolong kami, Engkau mampukan kami, karena tanpa pertolongan-Mu, tanpa bantuan-Mu, kami tidak ada apa-apa Tuhan. Kami tidak mampu untuk mendekatkan diri kami. Tetapi karena Engkau yang menganugerahkan Tuhan, maka kami boleh lebih lagi kami. Mampukan kami Tuhan, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita katakan nanti kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah raya pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk membuka ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Berkati Tuhan Yesus terus mampu saat ini hadir mengisi ibadah. Kau berkati kami semua Tuhan Yesus. Berkati pada ibadah hari ini maupun sempat hadir pada ibadah hari ini. Kau berkati Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-hamba kita melayani pada ibadahnya dan hari ini. Kau berkati hamba-Mu Bapak Stefan Guru yang sudah menyampaikan pesan firman-Mu pada Pastor Rafi yang begitu Tuhan. Kau berkati dalam pekerjaan, pelayanan kesehatan rumah tangga bersama istrinya. Tuhan, Tuhan Kau berkati anaknya, kau dia baru lahir dan kesehatan, kekuatan, dan menjaga firman. Kau tutup puji dan kuasa darah. Kau berkati Tuhan Yesus,
kasih, berkati Tuhan Yesus dalam kuliahnya, hikmat kesehatan senantiasa bersama. Berkati Tuhan buat Desi yang sudah melayani bagi singer, berkati Tuhan Yesus dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, pelayanannya, rumah tangganya, berkati anak-anaknya Tuhan, ada yang berusia dalam sekolah mereka, beri kesehatan dalam kehidupan. Berkati Tuhan dalam mukanya, dalam melayani, dalam kehidupan. Berkati dalam Tuhan sekolahnya, memberikan hikmat kesehatan. Berkati pelayanan Tuhan Pakluan yang Tuhan. Juga berkati para pemain musik Tuhan, berkati Bima bisa melayani dan Pakluan dengan pelayanannya, pekerjaan, kesehatannya Tuhan. Juga berkati buat Tuhan Yosua, Tuhan berkati dalam kuliahnya, dalam pekerjaannya, kesehatan, kekuatan dan dapat berkati pelayanan dan Pakluan. Berkati Tuhan Yesus Kristus, anakmu Apri yang sedang melayani sebagai Tuhan operator listrik, juga berkati dalam pelayanan dan Pakluan yang berkati dalam Tuhan pekerjaan dan kuliahnya, kesehatannya Tuhan Yesus Kristus, berikan hikmat dan jasa. Mengetahui juga dalam penyusunan skripsinya pada berjalan lancar, proses tepat waktu dan mau berkati buat Andreas yang sedang melayani sebagai soundman, memberkati pelayanannya dan Pakluan yang berkati pekerjaan, kesehatannya Tuhan. Memberkati Iwan dan Irfan Tuhan Yesus yang sedang melayani sebagai kolektan, memberkati Tuhan dalam perkuliahan mereka, Tuhan bersertai Tuhan dalam hikmat kesehatan Tuhan pada Tuhan. Memberkati dan mereka Tuhan Pakluan Tuhan Yesus. Dan berdoa Tuhan untuk anak-anak yang sakit Tuhan, kami serahkan Tuhan Yesus Bapak Jin, Tuhan buat Pastor Mimin, buat anakmu Olivia Tuhan Yesus, tangan berkuasa dan menjamah bagian tubuh yang sakit, bilur-bilurmu memulihkan dan menyembuhkan. Yang percaya Tuhan, satu kuasa jamah untuk pulihkan Tuhan anak-anak yang sakit, kita bisa menerima kesembuhan. Karena saat ini kurangnya dapatkan Tuhan, karena cuaca yang tidak baik, dan Tuhan tangan berkuasa dan menjamah, bilur-bilur memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati karena sudah memberikan persembahan, Tuhan kau kembalikan berlipat kali ganda. Baik persembahan kolektor, persembahan perpuluhan, jatuh dia maupun persembahan natal, kau kembalikan berkatmu berlipat kali ganda. Maupun kami belum sempat memberikan, kau berkati Tuhan. Kami serahkan ibadah Natal tanggal 18 Desember, ibadah Natal umum di tempat ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berikan Tuhan Yesus kuasa yang terbaik, berikan Tuhan seluruh panitia, seluruh petugas ibadah, juga Tuhan seluruh semuanya Tuhan dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti ibadah Natal. Kau jauhkan masalah halangan rintangan, masalah bencana, masalah pengaruh banjir dan baik dan salah Tuhan. Tuhan orang tidak jahat, bisa Tuhan yang baik dan salah bencana Tuhan jauhkan. Kami juga serahkan Tuhan Yesus Kristus, karena yang masih kurang kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan kau berkati Tuhan Yesus. Semuanya akan bersama. Juga kami berdoa Tuhan untuk Natal Paskara tanggal 25 Desember jam 2 siang. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan Natal Paskara sama juga berjalan lancar, tanpa halangan rintangan, dengan cuaca yang terbaik. Tuhan Yesus jangan selalu jahat, agar kami semua mendapatkan berkat Natal. Terima kasih Tuhan Yesus. Mau tutup bungkus, kami berkuasa dalam-Mu, tutup bungkus di keluarga, kesehatan atau benda pekerjaan dengan kami. Jawabkan dasar malam kaya, dalam pasang penyakit orang jahat, dasar gangguan serangan pusat kegelapan, dasar medik, dasar kali panas kegelapan, dapat salah wabah corona, bahaya dan tulang dan mematikan maut. Tuhan, supaya Tuhan kau curahkan berkat uang, makanan, pakaian kesehatan, pakaian damai sejahtera, menjaga bidang-Mu sampai seluruh kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, yang berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus,
serta penyertaan Roh Kudus yang menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita